Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara pada materi aljabar, matrik dan vektor, yaitu temanya sekarang adalah tentang determinan matriks dengan menggunakan konsep minor dan kofaktor. Baik, kita langsung saja. Di dalam sebuah matrik dikenal dengan konsep determinan. Ya, determinan. Ya, mungkin sudah kita kenal ya kalimat ini, determinan dari sebuah matrik, di mana secara definisi determinan itu adalah suatu nilai ya, suatu nilai dalam perhitungan suatu fungsi tertentu yang menghubungkan suatu bilangan real dengan suatu matriks persegi atau matrik bujur sangkar. Jadi determinan itu intinya adalah sebuah konsep nilai yang terdapat pada matrik persegi ya. Saya ulangi, determinan itu berlaku dia pada matrik persegi. Ingat, matrik-matrik non persegi tidak memiliki determinan ya. Pada determinan kita akan mengetahui lambang determinan itu sendiri ya, lambangnya seperti ini. Jadi kalau ada matrik A, katakanlah AIJ dengan ordonya M kali N, maka kalau saya tulis determinan dari matrik A, ditulisnya seperti ini. Nah, seperti apa? Harga mutlak ya. Cuma dalam determinan konsep ini dalam matrik konsep ini disebutnya determinan dari matrik A ya, determinan A atau boleh dikatakan begitu. Baik, kita langsung saja. Dalam pencarian determinan ini kita mulai dari ordo 2x2 ya, matrik persegi ordo 2x2. Nah, dalam matrik ordo 2x2, misalkan ada sebuah matrik ordonya 2x2 ya, seperti ini, dengan elemennya adalah A11, A12, A21, A22, maka determinan dari matrik A itu sama dengan A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21. Jadi setiap diagonalnya ya. Jadi A11 dikali A22 ya, dikurangi A12 dikali A21. Oke, jangan lupa ya. Nah, seperti itu. Oke, nah saya kira sudah paham. Mudah sekali. Sebagai contoh ya, carilah determinan matrik A di mana elemennya 3, 2, 4, 5. Ya udah, berarti determinan matrik A sama dengan 3 dikali 5 dikurangi 2 dikali 4. Hati-hati jangan terbalik ya. Hati-hati jangan terbalik. Jadi yang pertama itu diagonal utamanya dulu. Ya. Jadi diagonal utamanya dulu. Kemudian diagonal yang keduanya. Ya, seperti itu. Contoh lain misalkan matrik B ordonya 2x2 ya, 31 min 2 4 misalnya. Sudah, berarti determinan dari B sama dengan 3 dikali 4 dikurangi 1 dikali min 2, 1 dikali min 2 berarti 12 dikurangi min 2, 1 kali min 2 min 2 berarti 12 ditambah 2 sama dengan 14. Jadi determinan matrik B itu adalah 14.
Ingat, sekali lagi determinan adalah sebuah nilai ya yang berlaku atau yang didefinisikan pada matrik persegi. Oke. Contoh lagi, satu lagi. Misalnya C. Matrik C misalkan PQRS. Ya, berarti determinan dari matrik C PS dikurang QR atau RQ. Baik. Nah, hanya itu saja untuk determinan matrik ordo 2x2. Sekarang satu lagi, yaitu mencari determinan matrik dengan ordo 3x3 ya. Nah, ordonya 3x3 lebih besar lagi. Oke, untuk ordo 3x3 prosesnya berbeda ya dengan ordo 2x2. Ini lebih lebih rumit daripada ordo 2x2. Tetapi kalau kita sudah memahami prosesnya, kita bisa cepat untuk mendapatkan determinan matrik ordo 3x3. Ya, oleh karena itu perhatikan baik-baik caranya, yaitu untuk mencari matrik ordo determinan matrik ordo 3x3 dan seterusnya, bahkan ya 4x4, 5x5 dan seterusnya, kita bisa menggunakan konsep minor dan kofaktor. Nah, itu tema kita kali ini ya, konsep minor dan kofaktor. Baik, kita langsung saja. Misalkan ada matrik A, ordonya 3x3 ya, di mana elemennya adalah baris 1 A11, A12, A13, baris 2 A21, A22, A23, baris 3 A31, A32, A33. Oke. Pertama, mencari minor atau mencari matrik minor ya. Oke, sekarang kita akan mencari ya minornya dulu. Minor AIJ ditulisnya MIJ ya, minor baris ke I kolom ke J atau MIJ saja ya. Minor MIJ itu apa? Dia adalah determinan matriks yang berukuran M dikurang 1 dikali N dikurang 1. Oke. Determinan ya, ingat, matrik berukuran M kurang 1 dikali N kurang 1. Artinya apa? Kalau ini ordonya A itu 3x3, berarti M kali N, M kurang 1 2, N kurang 1 2. Jadi minor AIJ itu adalah matrik yang berukuran 2 kali 2 ya. Tetapi yang mana matriknya? Nah, matrik ini didapat dengan menghilangkan, awas ya, menghilangkan baris ke I dan kolom ke J pada matrik A tersebut. Oke, kita praktekkan sekarang ya. Misalkan matrik A-nya, ini saya tulis di sini ya, 3 saja, nanti dicari yang lainnya. Karena banyaknya minor itu sama dengan ukuran dari matrik induknya ya, matrik A-nya. Kalau A-nya itu matriknya 3x3, berarti minornya akan ada sebanyak 9 buah ya. Kalau elemennya kan matrik A 1, 2, 3, 9 buah, maka minornya pun nanti akan ada 9 buah. Oke. Perhatikan. Minor A11 atau M11. Jadi kalau saya tulis di sini dulu ya, saya tulis dulu. MIJ itu ada 9 buah. M11, M12, M21. M22, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Jadi kita harus mencari 9 buah matrik minornya. Oke, sekarang kita cari M11. Oke, hapus saja dulu ya. M11 atau minor A11.
hilangkan baris ke I, kolom ke J. Nah, berarti hilangkan baris ke I, kolom ke J, berarti karena I dan J-nya, I-nya 1, J-nya 1, berarti hilangkan baris 1 kolom 1. Ya, saya coret aja begini ya. Hilangkan baris 1 kolom 1. Nah, maka akan tersisa sebuah matrik 2 kali 2, karena matrik minor itu matrik 2 kali 2 di sini ya. M kurang 1, N kurang 1. Nah, kita tulis ulang sini, berarti A22, A23, A32, A33. Nah, kita cari determinannya karena minor itu adalah determinannya. Nah, determinan dengan rumus yang sebelumnya tadi. Ini kan ordonya 2 kali 2, berarti A22 dikali A33 dikurangi A23 dikali A32. Nah, itu minor 1-1. Nanti ini bisa ini nanti ada sebuah bilangan ya. Nanti sebuah bilangan tidak panjang seperti ini, nanti bisa ditulis langsung di sini. Oke, katakanlah ya sudah dapat nilainya M11. Oke, 8 buah lagi, berarti M12. Nah, misalkan M12 atau minor 12, kita tutup baris 1 kolom kedua, baris 1 kolom kedua. Berarti sisanya ini dan ini ya. Saya tulis ulang sini. A21, A23, A31, A33. Cari determinannya. Berarti A21 kali A33 dikurangi A23 dikali A31. Bisa ya. Yang ketiga, cari A11, A12, A13 ini ya maksudnya. Oke. 13 berarti minor 13. Tutup baris 1 kolom 3, baris 1 kolom ketiga. Oke, berarti ini dan ini. Tulis. Jadi determinannya adalah A21 kali A32 dikurangi A22 kali A31. Oke, begitu ya. Yang ini masuknya ke sini, yang ini nanti masuk ke sini. Nah, ini kan ditulis di sini 3 saja. Itu silahkan cari yang lainnya ya. Nah, cari yang lainnya misalkan M21 di sini. Cari M21 berarti tutup baris 2 kolom 1, tutup baris 2 kolomnya 1, berarti A12 kali A33 dikurangi A13 dikali A32. Seperti itu ya. M22 berarti tutup baris 2 kolom 2 ya. Lihatin aja. Baris 2 kolom 2 berarti A11 dikali A33 dikurangi A13 dikali A31 dan seterusnya. Kita cari sebanyak 9 buah. Oke. Saya kira bisa dipahami. Nah, singkat ceritanya kita dapatlah matrik MIJ atau matrik minornya sebanyak 9 buah. Nanti ini akan berbentuknya bilangan ya. Oke, itu yang pertama, mencari minor. Kita lanjutkan. Kedua, mencari kofaktor. Ya, tadi minor sudah, sekarang kita mencari kofaktor. Kofaktor pun adalah sebuah nilai untuk setiap elemennya ya. Jadi kofaktor AIJ atau disingkat KIJ, kalau minor MIJ, kalau ini KIJ ya, dinyatakan dengan rumus kofaktor berikut. Nah, ini rumusnya. Nah, sepertinya rumit tapi kalau sudah dipahami akan lebih mudah nanti ya. Kofaktor AIJ atau KIJ itu sama dengan min 1 pangkat I ditambah J. Oke, awas ya, I ditambah J dikali MIJ. MIJ nya kan minor yang tadi kita cari. Oke, karena minornya ada 9 buah pada matrik 3 kali 3 ini, maka kofaktor pun nanti akan ada 9 buah. Nah, kofaktor pun akan ada 9 buah ya. Jadi KIJ nantinya akan ada K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33. Seperti itu. Jadi ada 3 buah.
Oke, sekarang kita cari satu persatu ya. Kita cari K11. Nah, ini kan K11 berarti min 1 pangkat 1 tambah 1 karena IJ-nya 1 dikali M11. Jadi kalau K11 nanti dikalinya dengan M11 yang sebelumnya ya, yang sebelumnya di sini. Selanjutnya, nah kita tinggal hitung min 1 pangkat 2 dikali M11. Nah kita ingat saja lah, kalau min 1 pangkatnya 2 berarti positif kan, nah, jadi positif. Jadi min 1 pangkat 2 itu jadi positif 1 dikali M11. M11 nya yang tadi jadi positif 1 kali ini jadi tetap ya. Artinya ini positif, maksudnya positifnya positif ini kan, seperti itu. Jadi nanti kita ini masukkan ke sini ya. Lalu cari K12 ya. K12 sama rumusnya min 1 pangkat 1 tambah 2 berarti pangkat 3 ya. Min dipangkatkan 3 akan negatif. Jadi negatif 1 dikali M12 nya ya, yang tadi kita cari berarti min dari M12. Nah ini, sehingga K11 ini bisa ditulis sebagai M11 saja kan, karena positif. Kalau K12 berarti min dari M12 karena negatif. Jadi sebetulnya di sini kita tidak perlu mencari atau menghitung lagi karena M-nya sudah dapat, kita tinggal cari positif sama negatifnya. Jadi ini K12, lalu K13 berarti min 1 yang ini ya. Min 1 pangkat 1 tambah 3 atau pangkat 4 dikali M13. Nah, min 1 dipangkatkan 4 itu adalah positif ya, sehingga ya M13 saja. Berarti ini M13. Nah, sehingga kalau kita lihat polanya ya, untuk kofaktor IJ itu sebetulnya M yang tadi M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Ya, ini kalau saya lihat dari pola ya. Nah, kalian nanti cari dulu semuanya. Ini baru sampai K13, ada 6 buah lagi, K21-nya belum dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat polanya kan K11 kita lihat di sini adalah pangkatnya adalah pangkat genap. Ya, pangkat genap berarti positif ya. Kalau ini pangkatnya ganjil berarti negatif begitu kan, negatif. Ini K13 1 tambah 3 4 itu pangkatnya genap. Genap jadi positif gitu kan. Jadi positif. Jadi kalau genap itu pangkatnya positif, kalau ganjil pangkatnya jadi kalau genap itu setelah dipangkatkannya jadi positif, kalau ganjil setelah dipangkatkan min 1-nya jadi negatif. Sehingga kita bisa tulis M11 genap berarti positif ya. 1 tambah 2 3 ganjil negatif. 1 tambah 3 4 genap positif. 2 tambah 1 ganjil berarti negatif. Nah, positif, negatif, positif, negatif, positif. Itu ya. Jadi kofaktor ternyata adalah minor yang telah diproses jadi positif atau negatif seperti itu. Ya. Oke, kita boleh menggunakan pola ini ya. Jadi si minornya yang tadi kita buat kita tandai saja dengan positif negatif seperti ini. Oke, nah setelah kita dapatkan kofaktor, nanti lebih pahamnya dengan contoh bilangan ya. Setelah kita menggunakan kofaktor, mendapatkan kofaktor, yang ketiga adalah mencari determinan menurut ekspansi baris dan kolom. Di sini ada ekspansi, ya, proses pencarian determinan berdasarkan baris dan kolom. Jadi di sini ada 2 ya.
kita bisa menggunakan ekspansi baris, kita bisa menggunakan ekspansi kolom atau ekspansi menurut kolom. Nah, karena baris pada matrik 3x3 itu ada 3 buah, maka di sini kita bisa menggunakan 3 cara karena baris ada 3. Karena kolom pada matrik 3x3 ada 3 buah, maka ini pun sama dengan kolom, ekspansi kolom ada 3 cara. Oke, jadi ada 3 cara sehingga totalnya ada 6 cara. Nah, kita pilih salah satu saja dari 6 cara itu ya, yang penting paham ya, yang penting kita paham. Sebagai contoh, di sini rumus determinan menurut ekspansi baris. Jadi determinan A adalah sigma dari AIJ dikali KIJ ya. AIJ dikali kofaktor IJ yang tadi kita cari, di mana J-nya dari 1 sampai M ya. J-nya dari 1 sampai M. Kita lihat kalau 3x3 berarti dari 1 sampai 3 berarti kan. Nah, ini juga sama. Kalau dengan ekspansi kolom berarti AIJ KIJ juga sama. Tapi berdasarkan kolom I dari 1 sampai M seperti itu. Nah, contoh ya. Ini kan ada 6 cara, kita ambil salah satu saja. Dari contoh minor dan kofaktor yang diambil tadi, kita ambil ekspansi, ini ekspansi nggak ditulis ya, ekspansi pada baris pertama saja. Nah, artinya kalau baris kan ada 3 cara, bisa saja baris ke-1, bisa baris kedua, bisa baris ketiga cara mengambilnya ya. Kalau kolom ada 3 cara, bisa kolom ke-1, kolom kedua, atau kolom ketiga. Oke. Nah, kita tinggal mengalihkan sajalah sigma AIJ KIJ ini, boleh kita satu-satu, boleh kita lihat polanya. Kalau kita lihat pola, karena kita menggunakan ekspansi baris pertama, berarti kita lihat baris pertama ini, baris pertama. Di baris pertama ada A11, ada A12, ada A13 ya. Berarti kita ambil ketiga bilangan ini, A11, mana A12-nya? A12, A13. Jadi karena kita menggunakan ekspansinya baris pertama. Kalau baris kedua ya ganti itu ya. Untuk KIJ-nya berarti ini K11 ya, K12, K13 yang tadi kita cari sebelumnya ya. Nah, tinggal dikalikan. Jadi A11 dikali K11 ditambah A12 dikali K12, di mana K12 kan negatif kan, positif negatif positif tadi. Jadi negatif M12. Terus A13 dikali K13, di mana K13-nya adalah positif seperti itu. Nah, kemudian diproses secara aljabar. Nah, didapatlah bilangan ini. Ini nanti kalau contohnya dengan angka atau bilangan, maka akan menjadi sebuah nilai gitu ya. Baik, seperti itu proses determinan ordo 3x3 dengan konsep kofaktor, minor dan kofaktor. Selanjutnya kita langsung ke contoh biar lebih bisa dipahami. Oke. Jadi kita tinggal mengisi di sini ya. Misalkan ada matrik A dengan ordo 3x3 ya. Seperti ini dengan elemen-elemennya adalah 552, 211, 532, 532. Carilah determinan matriknya, hitung ya, atau hitung determinan matrik tersebut. Tetapi kita menggunakan ekspansi kofaktor pada baris ke-1 saja. Oke. Tetapi sebelumnya kita akan saya di sini ingin menjelaskan kita mencari semuanya saja ya. Kita mencari semuanya saja. Sehingga minornya kita cari 9, kofaktornya juga kita cari 9-9-nya. Oke. Pertama mencari minor.
Baik, M11 berarti kita tutup baris 1 kolom ke 1. Nah, berarti determinannya adalah 1 kali 2 kurang 1 kali 3. Nah, kita dapatkan 2 dikurangi 3 min 1. Ya. Saya hapus dulu ininya supaya lebih mudah. M12 berarti baris 1 kolom 2 kita tutup. 2 kali 2 dikurangi 1 kali 5. Oke, 4 dikurang 5 min 1 ya. Oke, cek kalau salah. Selanjutnya hapus lagi. M13 baris 1 kolom 3 berarti 2 kali 3 dikurangi 1 kali 5. Oke, kita dapat 2 kali 3 6 kurang 5 1 ya. Terus hapus lagi. M21 baris 2 kolom 1 berarti 5 kali 2 dikurangi 2 kali 3. 10 dikurangi 6 jadi kita dapat 4. Oke, hapus lagi. M22 baris 2 kolom 2 5 kali 2 dikurangi 2 kali 5. Oke, 10 kurang 10 0 ya. Dihapus lagi. Nah, nanti kalau kalian sudah memahami tidak perlu coret-coret seperti ini, langsung saja ya. M23 berarti baris 2 kolom 3 ya. 5 kali 3 dikurangi 5 kali 3 5 kali 5. 15 dikurangi 25 min 10. Selanjutnya M31 baris 3 kolom 1 5 kali 1 dikurangi 2 kali 1. Oke, 5 kurangi 2 3. Oke, 2 lagi. M32 baris 3 kolom 2 5 kali 1 dikurangi 2 kali 2. 5 kurang 4 1. Selanjutnya 1 lagi. 3 kali 3 baris 3 kolom 3 5 kali 1 dikurangi 5 kali 2. 5 kurang 10 min 5. Oke, jadi kita sudah dapat matrik minor yaitu min 1 min 1 1 40 min 10 40 min 10 31 min 5 31 min 5. Oke. Yang kedua mencari kofaktor ya. Minor sudah, kita cari kofaktornya. Oke, kofaktor pertama adalah K11 kalau kita menggunakan rumus berarti min 1 pangkat 1 tambah 1 itu 2 dikali M11 kan. Atau kita langsung saja ya, ini M11 nya kan sudah kita dapat. Min 1 pangkat 2 dikali M11 nya berarti yang ini atau yang ini ya. Jadi kali min 1 sama dengan itu min 1 pangkat 2 kan 1. Min 1 pangkat 2 itu 1 dikali min 1 berarti min 1. Ini berarti min 1 pangkat 3 ini kali M12 nya adalah min 1. Itu ya. Min 1 pangkat 3 berarti min 1 kali min 1 1. K1 ini salah, K12 13 ini maksudnya. Ini K21 22 23 31 32 33 misalnya. K13 berarti min 1 pangkat 4 ya kali 1 ya, karena M13 nya adalah 1. Berarti min 1 pangkat 4 ini genap jadi 1 1 kali 1 1
K21 berarti min 1 pangkat 3 lagi kali 4. Oke. Min 1 pangkat 3 min 1 kali 4 min 4. K22 min 1 pangkat 4 ya, 2 tambah 2 4 berarti kali M22 nya 0. Lalu K23 min 1 pangkat 5 ya kali M23 nya min 10 berarti min 1 pangkat 5 adalah min 1 kali min 10 berarti plus 10. K31 berarti min 1 pangkat 3 tambah 1 4 kali M31. M31 nya adalah 3. Berarti min 1 pangkat genap adalah 1 kali 3 3. Lalu K32 berarti min 1 pangkat 3 tambah 25 kali M32 nya adalah 1. Berarti min 1 pangkat ganjil adalah min 1 kali 1 berarti min 1. K33 adalah min 1 pangkat 6 dikali M33 nya adalah min 5 sama dengan min 1 pangkat genap adalah 1 kali min 5 adalah min 5. Oke, jadi kita dapatkan kofaktor sama dengan min 1 1 1 min 4 0 10 3 min 1 min 5. Oke, kita dapatkan seperti itu. Coba kita perhatikan sebetulnya kofaktor itu adalah minor tadi kan ya, angka-angkanya cuma positif negatifnya saja. Nah positif negatifnya tadi polanya ya, jadi polanya kalau saya tulis di sini supaya lebih mudah, positif negatif positif, negatif positif negatif, positif negatif positif seperti tadi. Jadi kalau minornya min 1 kali positif ya tetap min 1 kan. Terus kalau minornya min 1 di sini negatif berarti min 1 kali negatif. Ya, katakanlah ini 1 semua ya. Negatif 1 berarti min 1 kali negatif positif. 1 di sini positif tetap. 4 positif di sini berarti di sini negatif kali ya. 4 positif kali negatif berarti negatif 4. 0 tetap 0. Min 10 di sini adalah min, berarti min kali min plus 10. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, seperti itu polanya. Kalau kita tidak mencari kofaktor dengan cara seperti ini ya. Jadi boleh dengan cara tadi langsung. Oke. Nah, yang penting kita ingat rumus kofaktornya kita ingat ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan nilai dari kofaktor itu. Selanjutnya kita cari determinannya ya. Minornya sudah dapat, kofaktor sudah dapat, kita cari determinan dengan menggunakan rumus sigma AIJ dikali KIJ. Jadi matrik induknya, elemen matrik induknya dikali kofaktornya. Menyesuaikan IJ-nya ya harus sama. Di mana J-nya dari 1 sampai 3. Kita contohkan kalau di soal itu ekspansinya baris ke 1 saja ya, ekspansi baris ke 1. Jadi merupakan penjumlahan dari perkalian AIJ dikali KIJ ya. Kalau kita menggunakannya ekspansi baris ke 1, maka pada matrik induknya kita perhatikan saja baris ke 1-nya ya. Jadi baris ke 1-nya A11 ini ya, A12 ini 5, A13 2 ya, seperti itu. K11 berarti ya kofaktor pada baris ke 1 juga sama. Kita lihatnya, yang lain tidak usah dilihat. Nah, berarti min 1. Jadi saya tulis ini kan 5
kali K1 satunya min 1 ditambah 5 kali K1 2-nya 1 tambah 2 kali K1 3-nya 1. Kita hitung berarti min 5 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi determinan matrik A itu ternyata sama dengan 2. Ya, kita cari dengan menggunakan ekspansi baris ke-1. Saya contohkan karena untuk ekspansi ordo 3x3 itu ada 6 cara, ya saya contohkan dengan beberapa cara ya, tidak semua caranya. Nanti silahkan dicoba sendiri. Oke, tadi kita baris ke-1, saya ingin dengan menggunakan ekspansi baris ke-2 misalnya. Nah, berarti kalau ekspansi baris kedua, maka kita perhatikan matrik induknya pada baris kedua dan matrik kofaktornya juga pada baris kedua. Kalau menggunakan rumus berarti ya tinggal dituliskannya ya, berarti sama dengan baris 2 itu A baris 21 kali K21 tambah A22 kali K22 tambah A23 kali K23 juga ya. Ini kan baris 21, baris 22, baris 23. Oke, ya tinggal kita masukkan A21-nya adalah 2, K21-nya adalah min 4 ditambah A22-nya adalah 1 dikali K22-nya adalah 0 tambah A23-nya adalah 1 dikali K23-nya A23-nya 1, K23-nya 10 ya, oke. Jadi ini min 8 tambah 0 tambah 10 sama dengan 2 ya. Harus sama, 6 caranya itu harus sama. Mau ekspansi baris ke-1 ya, katakanlah ini ekspansi baris ke-1 jawabannya 2 nih determinannya. Maka dengan ekspansi baris kedua ataupun ekspansi baris ketiga ataupun ekspansi kolom ke-1 sampai kolom ketiga itu jawabannya harus sama 2. Kalau salah, kalau tidak sama berarti ada proses yang salah, mungkin cara menjumlahkan atau misalkan bagaimana seperti itu ya. Jadi ternyata jawabannya determinan ini adalah 2. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, nah ini sedikit kelanjutan dari yang pertama tadi. Kalau tadi matrik ordo 3x3 itu dengan menggunakan konsep minor dan kofaktor. Nah sekarang yang kedua adalah konsepnya menggunakan metode Sarus ya. Jadi Sarus itu salah satu metode bagaimana kita mencari atau mendapatkan determinan matrik, khususnya pada matrik ordo 2x2 ya. Ini khusus pada ordo 3x3. Sebetulnya metode Sarus ini diambil dari minor dan kofaktor juga ya. Hanya di sini dibuat teknik yang dapat memudahkan untuk menghitung ordo 3x3. Ya dinamakan metode Sarus ya. Cara ini tidak bisa dipakai pada ordo selain 3x3. Jadi ini khusus 3x3. Ingat pada konsep kofaktor dan minor, kita sampai pada rumus ini ya. Kalau saya ulangi ke slide sebelumnya, nah ini, nah kita sampai pada konsep seperti ini ya, dimana rumus determinannya kita dapat seperti ini. Nah dari sini kita lanjutkan ya, tinggal merubah sedikit aljabar di sini ya. Kita tadi sampai sini. Nah, kita tinggal merubahnya seperti ini. Oke, jadi dikumpulkan untuk nilai positif dan kemudian dilihat berdasarkan diagonal ya.
Contohnya seperti ini. Ya, jadi kalau dari sini ke sini kita bisa rubah menjadi bentuk A11 kita A22 A33 ditambah ya A12, jadi nilai positifnya berarti ini dan ini ya. Nah, jadi kita kumpulkan jadi satu. Kemudian nilai negatifnya ini dan ini juga dikumpulkan menjadi satu di sebelah kanan seperti ini. Kemudian dipisah dengan tanda ya, dibuat kurung dan operasinya adalah pengurangan. Nah, dibuat proses pengurangan seperti ini. Dan kalau kita lihat polanya bentuk seperti ini ternyata diagonal yang warna apa namanya ini orange ini ya. Misalkan A11, A22, A33 ya. A11, A22, A33 seperti itu ya. Kemudian yang kedua A12, A23, A31, A12, A23. Nah, cuma di sini kan kalau matriknya kan sampai sini ya, maka kita menambahkan kolom baru, yaitu perpindahan dari kolom yang pertama kita pindahkan sini, ini kolom kedua kita pindahkan sini supaya nyambung A12, A23, A31 ya. Kemudian yang ini A13, A21, A32, A13, nah A21, A32 seperti itu ya. Dan untuk yang sebelah kanannya ya sama, ini berarti diagonal yang biru ini ya, yang biru ini. Nah, sehingga terciptalah metode Sarus dengan proses seperti ini ya. Oke, kalau kita lihat ini adalah daerah positif dan ini adalah daerah negatif, maka kita bisa menandai bahwa ini positif, ini negatif. Contoh ya, yang tadi ini kalau tidak salah dengan menggunakan ekspansi kofaktor minor, jawabannya adalah determinannya A itu sama dengan 5 ya. Nah, kita coba dengan Sarus. Oke, dengan Sarus kita tinggal memindahkan atau menambahkan kolom ya. Kolom pertama 5, 2, 5 dan kolom kedua 5, 1, 3. Nah, sehingga bentuknya seperti ini sih. Terus kita buat perkalian ya, ini untuk mempermudah saja. Sebetulnya tidak usah menggunakan garis-garis juga tidak jadi masalah ya. Ini untuk mempermudah, ini positif, ini negatif. Sehingga bisa kita tulis untuk positifnya 5 kali 1 kali 2, 5 kali 1 kali 2 tambah 5, 5 kali 1 kali 5 tambah 2 kali 2 kali 3, 2 kali 2 kali 3 dikurangi. Nah, sekarang bagian negatifnya 215, 2 kali 1 kali 5 tambah, ini tambah ya karena sudah dibuka kurungnya, 513, 5 kali 1 kali 3 tambah 522, 5 kali 2 kali 2. Oke, berarti kita tinggal hitung, ini 10 tambah 25 tambah berapa, 12 ya. Oke, dikurangi ini 10 tambah 15 ya, 5 kali 1 kali 3 tambah 5 kali 2 kali 2, 20 ya, 20. Oke ya, kita tinggal hitung saja. Ini kita dapat 2, 3, 4, 7 ya, 47. Ini 20, 30, 45 2 ya. Jawabannya sama, baik kita menggunakan metode Sarus ataupun dengan menggunakan konsep minor dan kofaktor. Ini kok 5 sih, 2 maksudnya ya, tadi bukan 5 determinannya. Dengan menggunakan minor dan kofaktor jawabannya determinannya 2, dan dengan Sarus pun jawabannya adalah 2, seperti itu ya. Saya kira seperti itu saja ya di sini. Selanjutnya mengenai sifat-sifat determinan ya.
kita bisa menggunakan atau mengetahui sifat-sifat determinan ini untuk lebih memahami kita dalam materi tentang matrik ini ya. Sifat-sifat determinan misalkan A dan B dalam masing-masing matrik persegi, ya ini khusus matrik persegi dengan ordo M kali M, dan C adalah sebuah skalar sembarang, maka berlaku sifat berikut. Misalnya kalau yang A itu determinan dari A aksen itu transport ya, transpose. Jadi boleh, kalau kemarin kan seperti itu ya, transpose. Nah, mungkin masih ingat materi sebelumnya tentang matrik transpose. Determinan matrik transpose ternyata sama dengan determinan dari matrik asalnya ya. Misalnya ya, dengan contoh saja lah, misalkan 1, 2, 3, 4. Ini matriknya ordonya 2 kali 2. Lalu kita lihat matrik transposnya ya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah seperti itu, ini matrik transpose. Kita lihat determinan matrik A 4 kali 1 4 kurangi 3 kali 2 6 sama dengan min 2. Sekarang matrik transposnya determinannya 1 kali 4 4 3 kali 2 6, berarti 4 kurang 6 min 2 ya, sama ya. Jadi ternyata determinan matrik A itu sama dengan determinan matrik transposnya. Seperti itulah, silahkan dicek sendiri ya, seperti itu. Yang kedua perkalian dengan skalar ya, silahkan nanti buktikan. Yang ketiga, jika ada matrik diagonal maka determinannya adalah perkalian diagonalnya itu. Misalnya matrik diagonal apa ya, yang mudah saja ya, yang 2 kali 2 supaya lebih cepat. Misalkan 1 atau 2 3 0 0 misalnya begitu ya. Nah, ini kan matrik diagonal ya. Maka determinannya sama dengan perkalian dari ininya saja. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kita tidak perlu mengalihkannya dengan ini. Ya, karena 2 kali 3 kali 0. Kurangi 0 seperti itu. Ada lagi, jika dapat 2 baris atau 2 kolom matrik A dengan elemen baris kolom yang satu merupakan kelipatan daripada elemen-elemen atau kolom yang lain, maka determinannya sama dengan 0. Jadi sini ada 2 ya. Jika 2 baris atau 2 kolom, jadi bebas saja. Di mana elemen-elemen baris atau kolom yang satu merupakan kelipatan. Misalnya matrik A baris pertamanya 2 3, tetapi baris keduanya itu kelipatan dari baris pertama, misalnya kelipatan 2 ya, 4 dan 6 misalnya. Ini kan baris kedua ini kelipatan dari baris pertama. Nah, berarti menurut sifat ini maka determinannya 0. Maka determinannya sama dengan 0. Jadi kita tidak perlu menghitung. Asal kita bisa lihat ini barisnya berkelipatan atau tidak, atau kolomnya mungkin berkelipatan atau tidak, seperti itu ya. Kalaupun mau dihitung ya 2 kali 6 itu kan 12 dikurangi 4 kali 12 sama dengan 0. Jadi nanti kalau matriknya besar ya, kita tidak perlu menghitungnya kalau memang antara baris atau kolomnya itu saling berkelipatan. Pertukaran elemen di 2 baris atau kolom matrik A menyebabkan perubahan pada tanda. Ya memang seperti itu. Kita lihat saja A misalnya 1 2 3 4 ya. Ini kalau dilihat determinannya adalah 4 kurangi 6 min 2 ya. Nah, kalau misalkan saya tukarkan, ini baris pertama jadi baris kedua misalnya, dan baris kedua jadi baris pertama, saya tukarkan ya. Nah, maka determinannya akan berubah tandanya. Nah,
gitu kan. Kalau ini min 2 berarti jadi 2. 3 kali 2 6 kurangi 4 sama dengan 2. Jadi berubah tandanya, asalnya negatif jadi positif seperti itu ya. Begitupun kalau ditukarkan antar kolomnya. Yang G bila elemen satu baris atau kolom dikalikan C, maka nilai determinan sama dengan C kali. Oke, itu silahkan ya dicoba saja perkalian antara konstanta real dengan matrik. Determinan tidak berubah jika kelipatan satu baris atau kolom ditambahkan kepada baris. Oke, itu bisa ditelusuri ya, silahkan. Oke, saya kira itu sampai sana ya, ini sudah habis. Dan di sini ada beberapa soal, 2 soal ya. Di mana soal yang pertama ordonya 3 kali 3. Kalau 2 kali 2 saya kira sudah bisa langsung dipahami ya di sini. Yang ingin kita tegaskan yaitu metodenya adalah minor dan kofaktornya. Jadi kita mulai contohnya soalnya itu dari matrik 3 kali 3 dan selanjutnya kalau ini untuk bahan diskusi silahkan matrik 4 kali 4 ya. Nah, intinya untuk yang pertama ini yang 3 kali 3. Tetapi yang diinginkan adalah ekspansinya baris ke-1, lalu baris ketiga, lalu kolom kedua, lalu kolom ke-1. Jadi di sini ada 4 soal. Berarti kita mencari minor kofaktornya tetap semuanya saja dulu. Baru nanti kita cari ekspansi barisnya ya atau determinannya. Kemudian yang kedua, hitunglah determinan matrik A yang ini dengan metode Sarus ya. Jadi semuanya harus sama jawabannya. Harus sama. Misalkan jawabannya X, ini pun harus X, ini X, ini X, ini X, harus sama jawabannya nilainya ya. Dan nomor 3, silahkan ini untuk bahan diskusi ya. Ini lebih besar lagi 4 kali 4 ya, silahkan akan lebih mungkin lebih banyak lagi, lebih lama lagi cara menyelesaikannya ya. Barangkali kalau sudah langsung memahami, kita bisa tahu trik supaya kita mengerjakannya lebih cepat walaupun dengan minor dan kofaktor ya. Makanya proses-proses tadi silahkan dipelajari ya dan dicari bagaimana agar cepat untuk bisa mencari determinan matriknya. Tetapi yang ingin ditegaskan di sini adalah prosesnya ya. Saya harap proses minor dan kofaktor tadi bisa dipahami ya, walaupun tidak mengetahui cara cepatnya begitu ya. Jadi proses minornya seperti apa, proses kofaktornya juga seperti apa, seperti itu yang perlu ditekankan. Saya kira sampai sini aja perjumpaan kita pada materi ini. Semoga mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan penulisan barangkali ataupun bahasa yang mungkin kurang tepat. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, subscribe, komennya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.